Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang pertama mungkin saya apresiasi yang sebesar-besarnya pada panitia yang telah berusaha payah untuk melakukan kegiatan pemilihan ketua RT ini sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2022 tentang RT rukun tetangga dan keluarga, yang memang tadi saya senang nih, banyak pendapat, banyak sanggahan, banyak hal-hal yang dicurahkan itulah untuk perbaikan. Saya yakin itu perbaikan. Mungkin yang lalu sudah baik, saya yakin sudah baik, tapi masih banyak kekurangan. Dengan adanya kita forum seperti ini, banyak pendapat yang dikeluarkan, banyak pendapat yang disampaikan. Ini adalah wujud kita untuk memajukan RT 08. Setuju nggak nih? Setuju ya? Dari perbedaan itu hal yang wajar. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap forum, perbedaan-perbedaan itu pastinya ada. Tapi harus kita rangkul secara bersama untuk kemajuan daripada RT 08 RW 09 ini. Saya yakin dan percaya dengan pengalaman Pak Edi yang tadi notabene pernah menjadi kepala sekolah di Kepulauan Seribu, Pak. Juga udah di Jakarta. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Pengalaman hampir berapa tahun di sono secara keilmuan, secara kemasyarakatan, insya Allah pasti yakin dan percaya bisa mengayomi masyarakat di RT 08 ini. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih dan selamat kepada Bapak Edi. Semoga segala amanah yang telah diberikan oleh warga Bapak ini dapat dijalankan dengan baik dan benar. Dan sekali lagi kepada mantan Pak RT, Staris maupun Bendahara yang selama ini telah mengawin warga kami selama 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun mengayomi banyak kekurangan. Mari kita sepakatkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan Pak mantan Ketua RT diberikan kesehatan lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tadi juga pagi ada permajaan RT di wilayah RW 02. Halnya sama seperti ini, tapi alhamdulillah dengan forum musyawarah yang dilaksanakan di tingkat RW 02 terpilih ketua RT yang notabene sama peristiwanya. Ya KSB-nya satu gerbong nih, mundurkan diri Pak. Tapi dengan situasi kondisi yang memang mereka sudah RT tersebut sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya karena kesibukan dan karena sama hal dalam mungkin ada pemulihan penyakit, jadi mereka secara gentle dan secara ikhlas menyerahkan. Ini adalah hal demokrasi yang saya tunggu-tunggu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak berpanjang lebar, hanya satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2026 terkait dengan pemilihan sampah nih. Pemilihan sampah dari sumbernya ini tugas PAT baru nih. Bagaimana bisa menyiasati pemilihan sampah dan pengolahan sampah pada sumbernya di masing-masing rumah. Tugas baru nih Pak RT. Memang agak berat. Terus terang, mulai 1 Agustus kemarin di Bandar Bank itu sudah open dumping itu sudah stop. Ya, jadi kita harus melaksanakan secara mandiri di masing-masing lingkungan kita, karena tidak ada lagi pembuang sampah di Bandar Kembang, bisa dibuang hanya residu. Nah ini mau tidak mau harus kita laksanakan di masing-masing lingkungan kita. Saya yakin percaya ini lingkungan ini sangat lingkungan yang asri, indah dan warganya guyup. Saya yakin asal Pak RT punya program terkait dengan pemilihan sampah itu, insya Allah warganya akan bergerak secara fasih dan masif. Jadi ini terutama pada ibu-ibu nih yang notabene memang setiap ke pasar pasti bawa sisa-sisa sampahnya pasti ada. Nah itu bisa diolah oleh organik, anorganik, B3 maupun residu. Nah bagaimana Pak RT yang baru itu bisa sebagai pelopor untuk menindaklanjuti pergub tersebut. Jadi saya mohon juga warga di RT 08 terutama di wilayah 07 ini memang benar. Alhamdulillah Pak RW kita ini sangat gesit Pak. Saya lihat sangat gesit di lingkungannya, di seputaran kantor Pak? Kantor Taruna ya. Di situ ada hidroponik, di situ ada edukasi lele dan macam-macam. Nah itu Pak RT bisa contoh, kayaknya di sini masih ada lahan nih. Saya lihat tadi ada lahan kosong nih. Benar Pak RT ya? Lahan terpakai tapi ya ini ya. Nah ini bisa jadikan bank sampah yang insya Allah akan membawa perubahan di lingkungan 08 melalui bank sampah, menambah perekonomian daripada warganya. Saya hanya titip pesan seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwasannya ini kan kemarau sangat panjang. Kita antisipasi terkait dengan air.
Ya pasti kalau selalu panjang itu pasti berkurangnya air bersih yang ada di lingkungan kita. Oleh sebab itu irit-irit dah pemakaian air. Jangan biar bibir yang selama ini kita pakai, irit-irit agar kita tidak stuck kekurangan air bersih yang di wilayah lain sudah mulai berdampak. Ya, jadi mohon perhatiannya untuk menghemat air. Yang kedua, pasti adanya bahaya kebakaran. Mungkin tiap hari, tiap mensos atau memberitahukan terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, pasti tiap harinya pasti ada. Kemarin, terutama di Jakarta Pusat tuh. Untung Pak Lurah udah pulang Pak RW. Sorenya Pak Lurah rapat di kantor tersebut. Sorenya sampai jam 5. Lalu alhamdulillah Bang Aris sih jam 21. Jadi kita sudah pada bubar, pagi kita bubar. Setelah itu kita dapat informasi bahwasannya kantor Dispenda itu kebakaran. Mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa dan mudah-mudahan kita bisa antisipasi dengan pola nih PRT. Satu RT sebenarnya PRW satu RT satu apar. Nah RT aja dulu dah PRW. Apakah dengan misal kemampuan RT beda-beda? Apakah dengan uang operasional keluar setiap bulannya kumpul patungan nih 50 dapatnya berapa belikan untuk RT 1, RT 2, atau 3 dulu dah. Nah seterusnya besok lagi arisan kumpul lagi. Jadi semua kebagian melalui operasional RT RW yang selama ini kita laksanakan. Jadi untuk mengantisipasi kebakaran yang lebih meluas itu minimal satu RT. Pak RT ini contoh ada besok beli apar murah kok, insya Allah 350 atau berapa ya kecil itu. Karena kami juga dituntut, ASN dituntut untuk satu apar satu orang. Jadi mohon untuk mengantisipasi hal-hal kebakaran yang sering meluas. Ya sebelum kita meluas, alangkah baiknya Pak RT atau warga sudah memiliki apar. Mungkin Pak Lurah dari itu saja, karena nanti besok jam 8 insya Allah Pak Gubernur akan melihat RDF nih terkait dengan pengelolaan RDF apakah bisa dimaksimalkan dengan pendamping yang selama ini telah tutup di Baru-Gerbang. Mudah-mudahan dengan operasional RDF yang ada di Rorotan, mudah-mudahan bisa berjalan secara maksimal dan tidak lagi ada warga kita yang selalu demo. Mudah-mudahan bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di wilayah Cakung ini. Dan hari Kamis juga ada datang Menteri PKP Pemukiman Kumuh Pak. Insya Allah RW 9 tidak masuk RW Kumuh Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak Menteri mau datang ke kelurahan terkait dengan sosialisasi bedah rumah bagi warga Kelurahan Cakung Timur yang masuk dalam kategori RW Kumuh. Mudah-mudahan dengan adanya kedatangan beliau bisa memaksimalkan perubahan-perubahan atau perkembangan yang ada di wilayah Cakung Timur ini. Sekali ucapan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.